Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Dharma Persada. Di sini saya akan membahas mengenai teori kepribadian menurut Freud dan konsep diri menurut London guna memenuhi tugas salah satu mata kuliah perilaku konsumen. Menurut Sigmund Freud dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada ID, ego, dan superego. Yang pertama kita bahas adalah kepribadian ID. Nah, apa itu kepribadian ID? Yaitu satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir. Aspek kepribadian sepenuhnya sadar dan termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. Contohnya, saya ambil dari iklan coklat Dilan. Kenapa? Karena iklan coklat Dilan ini mengandung unsur ID karena mempunyai dorongan, keinginan menikmati coklat tersebut karena membayangkan kenikmatan yang dirasakan. Dan jika keinginannya merasa tidak terpenuhi, dia akan merasa marah pada dirinya sendiri. Yang kedua, tipe kepribadian ego. Nah, di sini tipe kepribadian ego ini adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realistis. Menurut Freud, ego berkembang dari ID dan memastikan dorongan dari ID dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima dengan nyata. Di sini saya ambil contoh iklan dari frame iklan minuman Marjan. Kenapa? Karena untuk jenis frame ini jelas mengandung unsur kepribadian ego. Karena di dalam frame tersebut, anak kecil yang hendak berbuka puasa sangat ingin meminum es Marjan. Tetapi anak itu menunggu bapak-bapak tersebut memberikannya. Nah, tanpa langsung mengambil minuman tersebut. Nah, di situ dapat dikaitkan dengan teori kepribadian ego. Yang terakhir, dari tipe kepribadian menurut Freud itu ada kepribadian superego. Nah, di sini saya mengambil contoh iklan dari Ramayana. Karena kenapa? Di sini keluarga nenek yang menghadapi perilaku nenek yang dengan penuh sabar, tabah, ikhlas. Keluarga nenek pun juga melakukan semua yang nenek inginkan karena ingin membuat nenek bahagia. Juga untuk menunjukkan rasa bakti dan hormat terhadap nenek. Untuk jenis frame ini tentunya termasuk jenis superego. Karena kenapa? Karena frame ini itu menyangkut nilai-nilai dan bakti terhadap orang tua. Nah, kita bisa kaitkan lagi dengan tipe kepribadian superego. Selanjutnya adalah konsep diri menurut London. Teori konsep diri ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah self-appraisal, yang kedua reflected appraisal, yang ketiga social comparison, dan yang keempat beside scanning. Nah, di sini yang pertama yaitu self-appraisal, yaitu teori ini menyatakan bahwa konsep seseorang terkait dengan perilakunya yang diterima masyarakat atau socially acceptable behavior atau ditolak masyarakat yaitu antisosial. Berdasarkan teori ini, maka seseorang akan memiliki pandangan bahwa dirinya adalah pribadi yang diterima masyarakat karena perilakunya sesuai dengan yang diinginkan masyarakat atau sebaliknya. Nah, di sini saya mengambil iklan produk rokok Go Ahead. Karena kenapa? Yang kedua dari konsep diri ini yaitu reflected appraisal. Nah, teori ini sering disebut juga dengan looking glass self. Kenapa? Karena konsep diri akan terbentuk karena seseorang menerima penghargaan dari orang lain. Nah, penghargaan dari orang-orang yang dianggap penting bagi seseorang. Misalnya, orang tua, teman, atasan, saudara, guru, dan dosen yang sangat dikagumi orang tersebut. Di sini saya mengambil contoh iklan Sinarmas. Terlihat seorang ibu yang membuat anaknya selalu ceria, bahagia, dan selalu ada. Di sini sebagai seorang ibu pantas menerima penghargaan dari keluarga yang dapat kita kaitkan dengan teori konsep diri reflected appraisal. Konsep diri yang ketiga yaitu social comparison. Artinya teori ini lebih menekankan bahwa konsep diri seseorang sangat tergantung bagaimana dia memandang dirinya.
dalam kaitannya dengan orang lain. Di sini saya mengambil contoh para modeling wanita yang berjalan catwalk dengan rasa penuh percaya diri, tampil di depan banyak orang. Nah, contoh iklan ini berhubungan dengan social comparison. Konsep diri yang terakhir yaitu B-side scanning. Nah, teori ini mengemukakan bahwa konsep diri sangat terkait dengan motivasi yang bagaimana pandangan seseorang terhadap lingkungannya. Nah, di sini terdapat iklan Superpel. Terlihat seorang ibu yang melihat anaknya dengan kaos kaki yang sangat kotor karena kotoran di lantai rumahnya. Nah, hubungannya dengan B-side scanning yaitu seorang ibu yang termotivasi untuk selalu membersihkan seluruh ruangan lantai rumah dengan produk Superpel ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.